sebuah kawat dengan panjang 2 meter akan dibuat kerangka balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 10 cm. Maka panjang kawat yang tersisa adalah A 30 cm, B 24 cm, C 20 cm, D 16 cm. Adik-adik, sebelum kita mencari panjang kawat tersisa, maka pertama kita harus menghitung dulu jumlah panjang rusuk-rusuk balok. Jadi jumlah panjang rusuk balok itu terdiri dari 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi. Di sini 4 kali 20 cm ditambah 4 kali 15 cm ditambah 4 kali 10 cm. 4 kali 20 cm 80 cm ditambah 4 kali 15 cm sama dengan 60 cm ditambah 4 kali 10 cm sama dengan 40 cm. Maka jumlah panjang rusuk-rusuk balok 180 cm. Kawat yang tersedia Kawat yang tersedia 2 meter. Dua meter ini sama dengan 200 cm. Maka panjang kawat tersisa kawat yang tersedia 200 cm dikurangi dengan jumlah panjang rusuk balok 180 cm. Maka panjang kawat yang tersisa 20 cm. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban C. Surti akan membuat kerangka balok dari kawat dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 15 cm. Jika kawat yang tersedia 10 meter, banyaknya kerangka balok yang dapat dibuat adalah A. 4 buah, B. 5 buah, C. 6 buah, D. 7 buah. Adik-adik, sebelum kita menghitung banyaknya kerangka balok yang dapat dibuat, pertama kita hitung dulu jumlah panjang rusuk satu rangka balok. Jadi jumlah panjang rusuk satu rangka balok ini sama dengan 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi. Nah, sekarang kita akan masukkan angkanya. 4 kali panjangnya ini 25 cm. Jadi 4 kali 25 cm. Ditambah 4 kali 10 cm. Ditambah 4 kali 15 cm. 4 kali 25 cm sama dengan 100 cm. Ditambah 4 kali 10 cm, 40 cm. Ditambah 4 kali 15 cm sama dengan 60 cm. Maka jumlah panjang rusuk satu rangka balok 100 cm ditambah 40 cm ditambah 60 cm jumlahnya
200 cm. Kawat yang tersedia ini 10 meter. Jadi kawat yang tersedia 10 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Maka 10 meter sama dengan 10 dikali 100 cm sama dengan 1 dikali 1, 1. Kita tambahin aja nolnya. 1, 2, 3. Jadi 10 dikali 100 cm sama dengan 1000 cm. Ini kawat yang tersedia. Maka banyaknya kerangka balok ini sama dengan jumlah kawat yang tersedia dibagi dengan jumlah rusuk satu rangka balok. Jadi di sini 1000 cm dibagi 200 cm. Ini di atas 0,2 kita coret, begitu juga di bawahnya kita coret, yang tinggal 10 dibagi 2. Maka banyaknya kerangka balok ada 5 buah. Jawaban yang benar adalah jawaban B. Andi akan membuat kerangka balok dengan ukuran 50 cm kali 40 cm kali 30 cm. Panjang kawat minimal untuk membuat 10 buah kerangka balok tersebut adalah A. 48 meter, B. 36 meter, C. 24 meter, D. 16 meter. Adik-adik, sebelum kita menghitung panjang kawat minimal untuk membuat 10 buah kerangka balok, pertama kita menjumlahkan panjang rusuk satu balok. Jumlah panjang rusuk satu balok ini sama dengan 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi. Jadi dalam hal ini 50 cm ini adalah panjang, kemudian 40 cm adalah lebar, dan tinggi sama dengan 30 cm. 4 kali 50 cm ditambah 4 kali lebar, 4 kali 40 cm ditambah 4 kali 30 cm. 4 kali 50 cm hasilnya 200 cm ditambah 4 kali 40 cm sama dengan 160 cm ditambah 4 kali 30 cm sama dengan 120 cm. Maka jumlah seluruhnya, jumlah panjang rusuk satu balok sama dengan 200 cm ditambah 160 cm ditambah 120 cm sama dengan 480 cm. Jadi adik-adik, jumlah panjang rusuk untuk satu balok sama dengan 480 cm. Maka jumlah panjang rusuk untuk 10 balok ini sama dengan 10 dikali 480 cm sama dengan 1 dikali 48 ditambah 20, 1, 2.
Jadi jumlah panjang rusuk untuk 10 balok atau 10 kerangka balok ini sama dengan 4.800 cm. Pada jawaban di sini satuan yang digunakan adalah satuan meter. Maka dari sentimeter kita akan salin ke meter. 1 meter sama dengan 100 cm. 4.800 cm dibagi 100, hasilnya 48 meter. Maka panjang kawat minimal untuk membuat 10 buah kerangka balok tersebut adalah 48 meter. Jawaban benar adalah jawaban A. Jumlah panjang rusuk sebuah kubus 96 cm. Luas permukaan kubus tersebut adalah A. 96 cm kuadrat, B. 144 cm kuadrat, C. 384 cm kuadrat, D. 864 cm kuadrat. Adik-adik, di sini diketahui jumlah panjang rusuk kubus 96 cm. Jadi ini adalah jumlah seluruhnya. Ingat bahwa pada satu kubus itu terdiri dari 12 rusuk dengan jumlah seluruhnya 96. Jadi pertama kita akan mencari panjang rusuknya. Jadi yang akan kita cari R. Jadi R atau rusuk ini sama dengan jumlah panjang rusuk seluruhnya yang ini ya. Jumlah panjang rusuk dibagi 12. Jumlah panjang rusuk 96 cm. Dibagi 12 sama dengan 8 cm. Jadi kubus ini memiliki rusuk dengan panjang 8 cm. Nah, setelah kita dapat panjang rusuk ini, kemudian kita akan mencari luas permukaan kubus. Luas kubus rumusnya 6 dikali R pangkat 2. Ingat, R di sini adalah rusuk kubus. Maka luas kubus 6 kali R-nya ini 8 cm. 8 cm kali 8 cm. Sama dengan 6 kali 8 cm dikali 8 cm sama dengan 64 cm kuadrat. 6 kali 64 cm kuadrat sama dengan 384 cm kuadrat. Maka luas kubus sama dengan 384 cm kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban C. Sebuah balok berukuran panjang 20 cm, lebar 16 cm, dan tinggi 10 cm. Luas permukaan balok tersebut adalah A. 6.400 cm kuadrat, B. 4.600 cm kuadrat, C. 3.160 cm kuadrat, D. 1.360 cm kuadrat. Adik-adik, untuk menentukan luas permukaan balok, maka kita menggunakan rumus luas permukaan balok. L ini adalah luas permukaan balok. Sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. L sama dengan 2 panjang kali lebar
20 cm dikali 16 cm ditambah panjang kali tinggi. 20 cm dikali 10 cm ditambah lebar kali tinggi. 16 cm kali 10 cm. 20 cm dikali 16 cm hasilnya 320 cm kuadrat. Tambah 20 cm kali 10 cm hasilnya 200 cm kuadrat. Ditambah 16 cm kali 10 cm hasilnya 160 cm kuadrat. Kita jumlahkan dulu yang di dalam tanda kurung. 320 ditambah 200 ditambah 160 cm kuadrat. Jadi jumlah seluruhnya ini 680 cm kuadrat. 2 dikali 680 cm kuadrat hasilnya 1360 cm kuadrat. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 1360 cm kuadrat. Jawaban yang benar adalah jawaban D. Diketahui, luas permukaan sebuah kubus adalah 1350 cm kuadrat. Panjang rusuk kubus tersebut adalah A 5 cm, B 15 cm, C 25 cm, D 35 cm. Adik-adik, yang diketahui di soal ini adalah luas permukaan kubus ini 1350 cm kuadrat dan yang ditanyakan adalah panjang rusuk kubus. Jadi untuk menghitung panjang rusuk kubus, kita akan menggunakan rumus luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus dalam hal ini L sama dengan 6 kali R pangkat 2. R di sini adalah rusuk kubus. Luas kubus sama dengan 1350 cm kuadrat. Sama dengan 6 kali R pangkat 2. Maka R pangkat 2 sama dengan 1350 cm kuadrat dibagi 6. Ini hasilnya 225 cm kuadrat. Maka R sama dengan akar dari 225 sama dengan 15. Jadi adik-adik, cara mencari akar dapat kalian lihat kembali atau nonton video saya sebelumnya, yaitu cara mencari akar kuadrat. Maka panjang rusuk kubus adalah 15 cm. Panjang rusuk kubus sama dengan 15 cm. Jawaban yang benar adalah jawaban B. Sebuah balok berukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm. Jika jumlah luas sisi balok adalah 1440 cm kuadrat, maka tinggi balok tersebut adalah A 10 cm, B 12 cm, C 14 cm, D 15 cm. Adik-adik, dari soal ini yang diketahui adalah panjang balok dan lebar balok serta jumlah luas sisi balok. Jadi
Jumlah luas sisi balok ini sama dengan jumlah luas permukaan balok, yaitu 1440 cm². Yang ditanyakan adalah tinggi balok. Luas balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Luas 1440 cm². cm² sama dengan 2 kali panjang 20 cm, 20 cm dikali lebarnya 15 cm. 15 cm tambah panjang 20 cm dikali tinggi. Tinggi ini yang akan kita cari. Ditambah lebar 15 cm. 15 cm kali tinggi. 1440 cm² sama dengan 2 kali 20 cm dikali 15 cm sama dengan 300 cm² ditambah 20 cm kali T menjadi 20 T cm ditambah 15 cm dikali T, jadi tinggi ini ya, T yang akan kita cari nantinya. 15 T cm. Untuk memudahkan perhitungan, di ruas kiri, di sebelah kiri dari tanda ini, tanda sama dengan kita bagi 2, ini menjadi 720. Kemudian di ruas kanan juga kita bagi 2, sehingga 2 ini hilang. Yang tinggal 300 cm² ditambah 20 T cm ditambah 15 T cm. 720 cm² sama dengan 300 cm² ditambah 20 T cm ditambah 15 T cm menjadi 35 T cm. 720 cm² dikurangi 300 cm². Jadi 300 ini yang ini ya, pindah ke ruas sebelah kiri. Sama dengan 35 T cm. 720 cm² dikurangi 300 cm², hasilnya 420 cm², sama dengan 35 T cm. Maka T sama dengan 420 cm² dibagi 35 cm menjadi 12 cm. Jadi tinggi balok sama dengan 12 cm. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban B. Luas alas sebuah balok 180 cm². Jika panjang balok 15 cm dan tinggi 10 cm, maka luas permukaan balok tersebut adalah A. 1440 cm², B. 900 cm², C. 792 cm², D. 450 cm². Adik-adik, dari soal cerita ini diketahui luas alas 180, kemudian panjang balok 15 cm, tinggi balok 10 cm,
Yang ditanyakan adalah luas permukaan balok. Di sini ada satu ukuran yang tidak ada, yaitu lebar dari balok. Nah, jadi sebelum kita mencari luas permukaan balok, pertama kita akan mencari dulu lebar daripada balok. Yang menjadi acuannya adalah luas alas daripada balok itu. Rumus luas alas balok sama dengan panjang kali lebar. Panjang 15 cm dikali lebar sama dengan 180 cm kuadrat. Maka lebar sama dengan 180 cm kuadrat dibagi 15 cm. Hasilnya 12 cm. Setelah kita mendapat nilai lebar, maka kita akan menghitung luas permukaan balok dengan menggunakan rumus luas permukaan balok. Luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Panjang 15 cm dikali lebar 12 cm ditambah panjang kali tinggi, berarti di sini 15 cm dikali 10 cm ditambah lebar kali tinggi. 12 cm dikali 10 cm. 15 cm kali 12 cm, ini hasilnya 180 cm kuadrat ditambah 15 cm dikali 10 cm, hasilnya 150 cm kuadrat ditambah 12 cm dikali 10 cm, hasilnya 120 cm kuadrat. Kita jumlahkan dulu yang ada dalam kurung. 180 cm kuadrat ditambah 150 cm kuadrat ditambah 120 cm kuadrat. Ini hasilnya 450 cm kuadrat. Maka luas permukaan balok 2 dikali 450 cm kuadrat sama dengan 900 cm kuadrat. Maka jawaban yang benar adalah jawaban B. Luas permukaan balok tersebut adalah 900 cm kuadrat. Sebuah kolam berbentuk kubus dengan panjang sisi dalam 100 cm. Jika kolam terisi 3/4 bagian dengan air, banyaknya air yang ada di dalam kolam adalah titik-titik liter. A. 75 liter, B. 100 liter, C. 750 liter, D. 1000 liter. S ini sama dengan 100 cm. Kemudian bagian terisi air sama dengan 3/4 bagian. Maka banyaknya air itu sama dengan 3/4 dari volume kubus. Karena yang ditanyakan di sini adalah banyaknya air dalam kolam. Banyaknya air ini sama dengan 3/4 dari volume kubus.
rumus volume kubus ini sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, supaya sepadan dengan ini, di sini Ibu menggunakan sisi. Jadi, S pangkat 3. Sisi 100 cm. Jadi, 3/4 dikali 100 cm dikali 100 cm dikali 100 cm. Kita bagi dulu ini 100 dibagi 4. 100 dibagi 4, 25 cm. Jadi, 3 dikali 25 cm dikali 100 cm dikali 100 cm. 1 dikali 1, 1. Kemudian nolnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 100 cm dikali 100 cm hasilnya 10.000 cm kuadrat. 3 kali 25 cm sama dengan 75 cm dikali 10.000 cm kuadrat. Hasilnya 75 dikali 1, 75, kita tambahkan aja nolnya 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka 75 cm dikali 10.000 cm kuadrat hasilnya 750.000 cm kubik atau cm pangkat 3. Jawaban di sini satuan yang digunakan adalah liter. Nah, jadi kita akan salin menjadi liter. Anak-anak ingat bahwa 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik atau 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. Jadi dari cm kubik ke desimeter kubik, kita akan bagi 1000. Jadi banyaknya air sama dengan 750.000 dibagi 1000. Tinggal kita coret aja. Nolnya 3, 1, 2, 3. Hasilnya 750 desimeter kubik. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Maka 750 desimeter kubik sama dengan 750 liter. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban C. Banyaknya air yang ada di dalam kolam adalah 750 liter. Luas alas sebuah kubus 36 cm kuadrat. Volume kubus tersebut adalah A. 18 cm kubik, B. 27 cm kubik, C. 216 cm kubik, D. 729 cm kubik. Adik-adik, dari soal cerita ini diketahui luas alas 180, kemudian panjang balok 15 cm, tinggi balok 10 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan balok. Di sini ada satu ukuran yang tidak ada, yaitu lebar dari balok. Nah, jadi sebelum kita mencari luas permukaan balok, pertama kita akan mencari dulu lebar daripada balok. Yang menjadi acuannya adalah luas alas daripada balok itu.
Rumus luas alas balok sama dengan panjang kali lebar. Panjang 15 cm dikali lebar sama dengan 180 cm kuadrat. Maka lebar sama dengan 180 cm kuadrat dibagi 15 cm. Hasilnya 12 cm. Setelah kita mendapat nilai lebar, maka kita akan menghitung luas permukaan balok dengan menggunakan rumus luas permukaan balok. Luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Panjang 15 cm dikali lebar 12 cm ditambah panjang kali tinggi, berarti di sini 15 cm dikali 10 cm ditambah lebar kali tinggi. 12 cm dikali 10 cm. 15 cm kali 12 cm, ini hasilnya 180 cm kuadrat ditambah 15 cm dikali 10 cm, hasilnya 150 cm kuadrat ditambah 12 cm dikali 10 cm, hasilnya 120 cm kuadrat. Kita jumlahkan dulu yang ada dalam kurung. 180 cm kuadrat ditambah 150 cm kuadrat ditambah 120 cm kuadrat. Ini hasilnya 450 cm kuadrat. Maka luas permukaan balok 2 dikali 450 cm kuadrat sama dengan 900 cm kuadrat. Maka jawaban yang benar adalah jawaban B. Luas permukaan balok tersebut adalah 900 cm kuadrat. Sebuah wadah berbentuk balok yang berukuran panjang 15 cm dan lebar 10 cm, berisi air setinggi 8 cm. Ke dalam wadah tersebut dimasukkan sebuah benda logam sehingga tinggi permukaan air menjadi 12 cm. Hitunglah volume benda logam tersebut. Tinggi awal air adalah 8 cm. Setelah dimasukin sebuah benda, air itu naik menjadi 12 cm. Jadi, tinggi kenaikan air sama dengan 12 cm dikurangi 8 cm, hasilnya 4 cm. Kemudian kita akan menghitung volume benda logam. Volume benda logam sama dengan volume air yang naik. Volume air sama dengan volume balok karena air mengikuti bentuk yang ditempatinya. Maka volume benda logam sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi
volume benda logam sama dengan volume air yang naik. Volume air yang naik sama juga dengan volume balok. Karena air mengikuti bentuk yang ditempatinya, sehingga yang digunakan rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang 15 cm dikali lebar 10 cm dikali tinggi. Tinggi dalam hal ini adalah tinggi naiknya air 4 cm. Sehingga 15 cm dikali 10 cm dikali 4 cm hasilnya 600 cm kubik atau cm pangkat 3. Mempunyai bak penampung air berbentuk balok dengan luas alas 30.000 cm², tinggi 80 cm. Jika 2/5 bagian air telah dipakai, berapa liter air di bak sekarang? Adik-adik, kita akan menghitung berapa liter air yang ada di bak setelah digunakan 2/5 bagian. Jadi pertama kita akan menghitung sisanya. Berarti air sebelum digunakan itu sama dengan 1 atau 5/5. Kemudian kita kurangi dengan 2/5 yang sudah dipakai. Maka sisanya 3/5 bagian. Maka banyaknya air sama dengan 3/5 dari volume balok. Karena bak penampung air itu berbentuk balok. Volume balok sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas sama dengan 30.000 cm² dikali tinggi 80 cm. Untuk memudahkan perhitungan, kita bagi ini 30.000 dibagi 5. Ini 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi ini kita coret. Jadi di sini tinggal 6.000. Maka yang tinggal 3 dikali 6.000 cm² dikali 80 cm. Hasil perkalian 3 kali 6.000 cm² dikali 80 cm. Ini hasilnya 1.440.000 cm3. Dalam soal ini yang ditanyakan satuan liter, sehingga dari cm³ kita akan salin ke satuan liter. Ingat adik-adik, 1 desimeter kubik ini sama dengan 1000 cm3. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Jadi pertama ini kita akan salin ke satuan desimeter kubik. Artinya kita bagi dengan 1000. 1.440.000 dibagi 1000. 123. Jadi yang tinggal 1440 desimeter kubik atau sama dengan 1440 liter. Jadi air yang di bak sekarang
1440 liter. Andi membuat kotak sampah berbentuk balok dengan ukuran lebarnya 40 cm, panjang 3/2 dari lebarnya, dan tinggi 2 kali lebarnya. Berapakah volume bak sampah yang dibuat Andi? Adik-adik, sebelum kita menghitung volume bak sampah yang dibuat Andi, kita menghitung kembali ukuran dari kotak sampah yang dibuat Andi. Pertama, di sini diketahui lebar sama dengan 40 cm. Panjang sama dengan 3/2 dari lebarnya, berarti 3/2 dikali 40 cm. 40 dibagi 2 sama dengan 20, 3 kali 20 sama dengan 60 cm. Jadi panjang kotak sampah itu 60 cm. Kemudian tinggi sama dengan 2 kali lebarnya. 2 kali lebar. Berarti 2 dikali 40 cm sama dengan 80 cm. Nah, setelah ukurannya ini sudah ada, kita akan mencari volume bak sampah. Karena bak sampah ini berbentuk balok, maka kita menggunakan rumus volume balok. Jadi, volume bak sampah sama dengan volume balok. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang 60 cm dikali lebar 40 cm dan tinggi 80 cm. 60 cm dikali 40 cm dikali 80 cm hasilnya 192.000 cm kubik. Jadi volume bak sampah yang dibuat Andi adalah 192.000 cm kubik. Sebuah bak penampung air berbentuk kubus dengan panjang rusuk bagian dalam 100 cm. Jika bak penampung tersebut diisi dengan air yang mengalir dengan debit 4 liter per menit, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak sampai penuh? Adik-adik, yang ditanyakan di sini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak air itu sampai penuh. Nah, sebelum kita menghitung lama waktu yang dibutuhkan, pertama kita menghitung volume daripada bak. Volume bak air sama dengan volume kubus. Maka volume bak air sama dengan R pangkat 3. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi R ini adalah rusuk kubus.
Maka volume bak air ini sama dengan rusuknya 100 cm, berarti 100 cm dikali 100 cm dikali 100 cm. Maka volume bak air sama dengan 1 dikali 1 dikali 1, 1. Tinggal kita hitung nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka volume bak air sama dengan 1 juta cm kubik. Debit air mengalir 4 liter per menit, jadi satuan yang digunakan adalah liter. Sehingga dari 1 juta cm kubik ini kita akan salin ke desimeter kubik. Ingat adik-adik, 1 desimeter kubik ini sama dengan 1 liter. 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. Sehingga volume bak air kita akan salin untuk menjadi desimeter kubik. Berarti ini dibagi dengan 1000. 1 juta dibagi 1000. 1, 2, 3 dihapus. Dihapus juga atau dicoret sehingga yang tinggal 1000. Jadi volume bak air sama dengan 1000 desimeter kubik atau sama juga dengan 1000 liter. Nah, setelah volume bak air kita dapat, sekarang kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak sampai penuh. Maka waktu yang dibutuhkan sama dengan volume bak air dibagi debit air atau debit aliran air. Volume bak air 1000 liter dibagi 4 liter per menit. 1000 dibagi 4, 250. Ini yang sama dicoret, yang tinggal menit. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak sampai penuh adalah 250 menit. Sebuah kawat panjangnya 180 cm akan dibuat kerangka balok dengan panjang banding lebar banding tinggi sama dengan 4:3:2. A. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. B. Hitunglah volume balok. Adik-adik, kita akan menjawab bagian A, yaitu akan menghitung luas permukaan balok tersebut. Namun sebelum itu, kita akan mencari ukuran daripada balok tersebut. Sebagai penunjuknya di sini bahwa kawat untuk membuat kerangka balok itu panjangnya 180 cm. Balok itu memiliki 12 rusuk. Terdiri dari panjang ada 4, lebar juga 4, dan tingginya juga 4. Sehingga
panjang kawat sama dengan 180 cm. Ini sama dengan 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi sama dengan 180 cm. Panjang tambah lebar tambah tinggi sama dengan 180 cm dibagi 4. Panjang tambah lebar tambah tinggi sama dengan 45 cm. Sekarang kita akan menghitung panjang daripada balok tersebut. Maka panjang balok sama dengan, di sini perbandingannya 4 per jumlah ini 4 tambah 3, 7 ditambah 2, 9. 4/9 dikali 45 cm. 45 dibagi 9, ini sama dengan 5. 4 dikali 5 cm, hasilnya 20 cm. Kemudian lebar balok sama dengan 3/9 dikali 45 cm. 45 dibagi 9, ini sama dengan 5. 3 dikali 5 cm, hasilnya 15 cm. Kemudian tinggi balok sama dengan 2/9 dikali 45 cm. 45 dibagi 9, ini sama dengan 5. 2 dikali 5 cm, hasilnya 10 cm. Luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. 2 kali panjang 20 cm, 20 cm dikali lebar 15 cm ditambah panjang kali tinggi 20 cm dikali 10 cm ditambah lebar kali tinggi 15 cm dikali 10 cm. 20 cm kali 15 cm sama dengan 300 cm kuadrat. Ditambah 20 cm dikali 10 cm sama dengan 200 cm kuadrat. Ditambah 15 cm dikali 10 cm sama dengan 150 cm kuadrat. 300 cm kuadrat ditambah 200 cm kuadrat ditambah 150 cm kuadrat sama dengan 650 cm kuadrat. Jadi 2 dikali 650 cm kuadrat sama dengan 1300 cm kuadrat. Jadi luas permukaan balok sama dengan 1300 cm kuadrat. Adik-adik, tadi kita sudah menghitung luas permukaan balok tersebut. Sekarang kita akan menghitung volume balok. Rumus volume balok sama dengan luas alas kali tinggi atau panjang kali lebar kali tinggi.
Panjang balok 20 cm dikali lebar balok 15 cm dikali tinggi balok 10 cm. 20 cm dikali 15 cm dikali 10 cm, ini hasilnya 3000 cm kubik atau cm pangkat 3. Jadi volume balok adalah 3000 cm kubik. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 dm, lebar 6 dm, dan tinggi 8 dm. Apabila 3/4 bagian akuarium berisi air, berapakah tinggi air dalam akuarium? Adik-adik, pertama kita akan mencari volume air dalam akuarium. Jadi volume air ini sama dengan 3/4 dari volume akuarium. Volume akuarium ini sama dengan volume balok. Rumus volume balok, panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang 10 dm, kemudian dikalikan dengan lebar 6 dm, lebar 6 dm, dan tinggi 8 dm. Sepuluh desimeter dikali 6 desimeter dikali 8 desimeter, ini hasilnya 480 desimeter kubik. Untuk memudahkan perhitungan, kita bagi dulu ini 48 dibagi 4, ini hasilnya 12. Jadi 480 dibagi 4 sama dengan 120. Ini kita coret, 4-nya kita coret sudah. Jadi yang 3 dikali 120 desimeter kubik, hasilnya 360 desimeter kubik. Nah, jadi volume air sama dengan 360 desimeter kubik. Setelah volume air ini kita dapat, maka kita akan mencari tinggi air dalam akuarium. Volume air sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Volume air 360 desimeter kubik sama dengan panjang 10 desimeter dikali lebar 6 desimeter. T di sini adalah tinggi air dalam akuarium. 360 desimeter kubik sama dengan 10 desimeter dikali 6 desimeter sama dengan 60 desimeter pangkat 2 dikali T. Maka tinggi air dalam akuarium sama dengan 360 desimeter kubik dibagi 60 desimeter kuadrat. Ini kita coret yang sama, 36 dibagi 6 sama dengan 6 desimeter. Jadi tinggi air di dalam akuarium sama dengan 6 desimeter. Adik-adik, sampai di sini latihan soal kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.
Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dengan latihan soal yang berbeda.